Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini dapat menjumpai. Dan dimanapun Anda berada hari ini kiranya kasih dan kemurahan Tuhan melawati kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Membawa pujian kita, membawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kiranya pada pagi hari ini yang ilahi Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Dan kami tak bosan-bosannya datang menghampirimu di tahtamu Tuhan. Sebab ada yang baru. Dalam hadirat-Mu ada sesuatu yang ilahi. Menjamah kami, menguatkan kami. Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa hanya Roh Kuduslah yang membuat kami kuat, yang membuat kami ada sampai hari ini. Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Puaskan dahaga kami. Puaskan dahaga kami. Kami rindu sentuhan-Mu Tuhan. Oh, Papa. Penuhiku dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu menjamah kami, memenuhi setiap jiwa yang dahaga. Glory bagi-Mu Tuhan, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru ku rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan mengalir buat kami. Datang Roh Kudus,
Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Terima kasih Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Angkat kedua tanganmu, katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari rindukan Tuhan, katakan, tu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yesus Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir hadiratmu. Kudus Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadiratmu. Oh, jamah kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus dengan hadiratmu. Oh, ini adamu. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu Yesus. Biarlah ku nikmati akan-Mu Tuhan, biarlah ku nikmati hadirat-Mu.
Bakarana mata karana malam 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 malam. Shepete kirana mata karana murabasiki mini mianambu. Rapanmu yang menyembuhkan, Roh Kudusmu yang mengubahkan. Setiap ikatan dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Setiap belenggu dosa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ubah, Roh Kudus jamah, bibi mianambu. Glory bagimu, menyembahmu Tuhan. Kimi mianamu, haleluya. Glory bagimu, menyembahmu. Bila selama kami bernafas, selama kami hidup, selama kami ada di muka bumi ini, bila pengagungan pujian terus mengalir, terus keluar dari mulut dan hati kami. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, biarlah Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Si Bapa kanan. Setiap kami yang dahaga, Tuhan puaskan. Tuhan puaskan, Tuhan puaskan. Tuhan puaskan. Hadirat-Mu menjamah kami. Si Bapa kanan. Roh Kudus, Roh Kudus, lawati kami. Siapapun kami orangnya, hampiri kami Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu. Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus bekerja atas setiap kami Tuhan. Memperbarui setiap hati kami. Mengubah kehidupan kami. Bahkan menyembuhkan kami yang sakit. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Apapun yang kau hadapi dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, percayalah hanya Roh Kudus yang dapat menyelesaikannya. Hanya kekuatan kasih karunia Tuhan yang dapat memampukan kehidupan. Keluargamu yang lagi berantakan, percayalah
Hanya Roh Kudus yang dapat memulihkannya. Sakit penyakitmu, engkau bergumul dengan sakit penyakit, hanya Roh Kudus yang dapat menyembuhkannya. Siapa kanamu? Glory, haleluya. Yang percaya, katakan sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yesus Tuhan, dengan iman katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Angkat kedua tanganmu, katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yesus, segala pujian hormat, mari sekali lagi sembah Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, Yesus, ku
menyembahmu, menyembahmu. Ini anak glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembahmu yang kudus, yang kudus. Glory bagimu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Sibiri anamu. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembahmu, 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Kami percaya Roh Kudus bekerja pada pagi ini, menjamah, mengubahkan, memulihkan. Haleluya. Sepapata karanamu, sibirimianmu. Glory, glory, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagimu. Makasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang ada dalam kehidupan kami, yang membuat kami mampu untuk menghadapi semuanya. Seringkali kami menggantikan dengan kesenangan duniawi, dengan kedagingan kami, dengan harta, dengan keuangan, dengan kepuasan yang sia-sia. Kami berkata, semua itu adalah sia-sia. Kami berkata bahwa tidak ada yang dapat menggantikan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami aman, kami dikuatkan, kami diperbarui. Hanya Roh Kudus. Dunia menawarkan, dunia ingin menggantikan itu dalam kehidupan kami. Kami berkata bahwa Roh Kuduslah yang membuat kami ada dan kuat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami kalau kami ada yang salah, yang selalu mendukakan Roh-Mu atas kehidupan kami. Ampuni setiap kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang
hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Yang percaya katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari katakan sekali lagi pujian ini, segenap hatiku berkata, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, oh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai perenungan kita pada hari ini, ada seringkali pertanyaan ini timbul dalam pemikiran kita, bahwa yang menjadi pertanyaan begini, kenapa ya orang fasik, orang yang tidak kenal sama Tuhan, hidupnya mujur, gemuk hidup mereka, sekalipun mereka membuat dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, seperti mereka luput juga dari sebuah hukuman. Dan sehingga membuat kita gini, ada kecemburuan dalam diri kita. Dan pada akhirnya kalau kita tidak tahan dan kita berpikir bahwa gini, buat apa ya kita mempertahankan iman kita? Buat apa kita hidup benar? Toh kita ini sudah hidup benar, tetapi terbukti bahwa kehidupan kita dibandingkan dengan orang fasik itu jauh lebih baik orang fasik dalam kehidupan mereka.
Sampai kita berkata mereka tidak kekurangan satu apapun. Gemuk, bahkan gini, sakit penyakit tidak menimpa atas kehidupan mereka. Nah, ini yang menjadi pembanding di dalam kehidupan saudara dan saya, dan itu tumbuh dalam pemikiran kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di Maleakhi ini pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 mulai berkata demikian. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah, seringkali pertanyaan ini timbul dalam pemikiran kita, dan seringkali itu waktu itu muncul betapa kita begini jengkel ya melihat sebuah keadaan, sebuah realita yang kita hadapi. Dan sering kita berkata bahwa gini, buat apa kita beribadah, buat apa kita hidup dengan benar, hidup beriman kepada Kristus. Toh terbukti kita bandingkan diri kita dengan orang fasik lebih mujur hidupnya daripada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ingatlah satu hal bahwa gini, jangan bandingkan dirimu dengan orang fasik. Ingatlah satu hal bahwa gini, penebusan Kristus telah sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa gini, apa gunanya saudara memperoleh seisi dunia ini dengan kata lain bahwa gini, hidupmu berkelimpahan, hidupmu kalau boleh saya katakan hidup duniawi, hidup bersenang-senang. Tetapi dikatakan firman Tuhan, buat apa kita mempunyai seisi dunia ini tetapi kita kehilangan keselamatan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, apa gunanya saudara memperoleh seisi dunia ini tetapi kita kehilangan keselamatan kita. Ingat Bapak Ibu, tujuan kita ada di muka bumi ini adalah hidup adalah sementara. Mari kita fokus kepada sebuah kekekalan kita yang Tuhan sudah siapkan. Yang penting dalam hal ini bahwa gini, fokus kita jangan sampai dengan urusan yang jasmani, dengan urusan-urusan yang duniawi. Toh kalau memang Tuhan memberikan kita berkat yang lebih, itu kasih karunia Tuhan, itu kemurahan daripada Tuhan. Tetapi tujuan daripada kita diberkati, kita sudah paham, kita sudah mengerti. Tujuan kita diberkati untuk kita menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Nah, tetapi ketika kita sudah mulai membandingkan diri kita dengan orang fasik, apalagi waktu kita mengalami yang namanya titik berat dalam hidup ini, kita membandingkan orang fasik. Mari jangan bandingkan hidupmu dengan orang fasik. Pada akhirnya gini, engkau akan kecewa. Ingat satu hal, bahwa kasih karunia Kristus itu cukup bagi kita. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, perhatikan dalam sebuah tujuan akhir daripada orang fasik ini. Kalau saudara baca di Maleakhi pasal yang ke-3, kita lompat di ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kita adalah golongan orang-orang yang menghormati Tuhan. Amin. Kita adalah golongan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita lompat ayat yang ke-17, dikatakan gini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah janji daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa pada suatu saat nanti Tuhan akan membuat sebuah perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak. Nah, caranya tahu bagaimana Bapak Ibu? Ketika tekanan datang, ketika himpitan datang dalam kehidupan kita orang fasik dan orang benar, itu akan
Tuhan bedakan. Nah, caranya bagaimana? Kita berespon dengan benar, menyikapi dengan benar, menyikapi dengan ucapan syukur, menyikapi dengan gini, kita berharap kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi semua karena seizin daripada Tuhan. Tetapi perhatikan orang fasik. Ketika orang fasik mengalami sebuah tekanan, mengalami sebuah himpitan datang dalam kehidupannya, sepertinya tidak ada pengharapan di dalam dia. Sepertinya tidak ada yang namanya gini, sebuah janji yang mereka pegang. Tidak ada yang namanya pegangan hidup dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya gini, mereka stres, mereka memutuskan untuk bunuh diri dan lain sebagainya, mengandalkan manusia dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak, kita mengandalkan kepada Allah yang luar biasa, Allah yang tak terkalahkan. Ingat satu hal, suatu saat nanti Tuhan akan membuat kita berbeda dengan mereka. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak. Nah, Tuhan akan melakukan hal demikian ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bertahan menghadapi kehidupan ini. Amin. Jangan tawar hati, jangan patah semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Sepertinya dalam hati ini berkata, ini orang fasik ini ketika mereka melakukan sebuah kejahatan, sudahlah, dimatikan sajalah, dibunuh sajalah, dibinasakan sajalah. Sepertinya hal ini timbul dalam pemikiran kita. Tetapi mari firman Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, tunggu waktunya Tuhan. Ketika Tuhan sudah mulai bekerja, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya yakin gini, apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan, dikatakan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Oleh sebab itu tetaplah bertahan dalam kesesakanmu, sebab ada anugerah Tuhan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, jangan bandingkan hidupmu dengan orang fasik, sebab kembali lagi orang fasik akan menuju kepada sebuah kebinasaan. Orang fasik akan benar-benar gini, sudah tersedia tempat bagi orang-orang yang fasik. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan, ada upah pula yang disediakan oleh Tuhan, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Bapa, terus kami berdoa buat anak-Mu yang hari ini mengalami yang namanya sakit, gejala daripada stroke. Tuhan, pulihkan. Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh, menjadi sembuh. Kiranya lewat semuanya ini Engkau berbicara lebih banyak lagi atas kehidupannya, bahwa anugerah Tuhan tetap bekerja buat kehidupannya. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan yang baru buat anak-Mu ini Tuhan, yang mengalami sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kami melihat sesuatu yang ilahi Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.